Pernah nggak sih ngerasa udah ngomong panjang lebar, udah keluarin semua unek-unek, tapi kok rasanya pasangan kita tuh kayak nggak denger gitu? Nah, kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa ini bisa terjadi, dan yang paling penting, gimana cara memperbaikinya. Oke, mari kita mulai dari sebuah perasaan yang mungkin sangat-sangat akrab buat kita semua, yaitu siklus frustrasi di mana rasanya percakapan itu cuma muter-muter di situ aja. Nah, ini dia nih momennya. Momen dimana kita udah coba jelasin semuanya, tapi kok ya rasanya kayak ngomong sama tembok ya. Dindingnya nggak kelihatan, tapi berasa banget. Koneksi emosionalnya itu loh nggak nyambung sama sekali. Dan yang paling ironis, justru di saat kita lagi sama orang yang paling kita sayang, malah ngerasa paling sendirian. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Sering banget, masalahnya itu bukan di apa yang kita omongin, tapi di bagaimana pasangan kita mendengarkan. Ada perbedaan yang luar biasa besar antara sekedar mendengar kata-kata dengan benar-benar memahami perasaan di baliknya. Coba dia lihat perbandingan ini. Di satu sisi ada mendengar kata-kata. Ini tuh fokusnya cuma ke fakta, detail, kronologinya gimana, siapa yang salah. Tapi di sisi lain ada memahami perasaan. Nah ini yang lebih penting, kemampuan buat ngenalin dan ngakuin emosi yang sebenarnya ada di balik semua kata-kata itu. Disinilah biasanya miskomunikasi besar terjadi. Kesenjangan komunikasi ini seringkali muncul dari sebuah jebakan yang tanpa sadar kita buat sendiri. Ironisnya, jebakan ini tuh lahir dari niat yang super baik, tapi hasilnya, aduh, bisa bikin keadaan jadi makin runyam. Iya kan? Insting alami kita tuh kalau lihat masalah pengennya langsung, benerin, langsung kasih solusi. Oh kamu harusnya gini, coba deh lakuin itu. Tapi sadar nggak sih, waktu kita buru-buru loncat ke solusi, kita itu secara nggak sadar lagi ngirim pesen loh. Pesennya, udah perasaan kamu nggak penting, yang penting masalahnya cepat beres. Jadi kalau bukan solusi yang mereka cari saat itu juga, terus apa dong? Apa sih kebutuhan yang paling mendasar waktu seseorang lagi curhat ke kita? Psikologi komunikasi punya jawaban yang mungkin sedikit mengejutkan, tapi kalau dipikir-pikir, masuk akal banget. Kebutuhan utamanya ternyata sesederhana ini, untuk didengar terlebih dahulu. Ini bukan berarti kita nolak bantuan atau nggak butuh solusi ya, bukan sama sekali. Ini lebih ke kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk merasa bahwa perasaan dan sudut pandang kita itu diakui dan divalidasi. Itu dulu, sebelum kita ngomongin soal cara nyelesain masalahnya. Oke, ini membawa kita ke sebuah pergeseran cara pandang yang kelihatannya simple, tapi dampaknya bisa mengubah segalanya, yaitu bergeser dari mencoba memberikan jawaban menjadi sekedar menemani. Dan inilah inti dari semuanya. Tujuannya nggak melulu harus ngasih solusi paling jitu. Kadang yang paling dibutuhkan itu ya cuma kehadiran kita, cuma untuk ada di sana dan nemenin pasangan kita melewati apapun emosi yang lagi dia rasakan. Sesederhana itu. Jadi, coba kita renungkan sama-sama ya. Menurut Anda pribadi, apa sih yang benar-benar bisa membuat seseorang itu merasa didengar? Bukan cuma didengar telinga, tapi didengar hatinya. Karena jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi kunci yang mengubah cara kita terhubung dengan orang-orang yang paling kita sayangi.